pada waktu itu di daerah Lamongan, di daerah Bojonegoro ini kan, terutama Lamongan kan waktu itu terjadi kemarau panjang yang tanahnya tandus gitu loh. Dia nanam sesuatu di situ ya, untuk membuat siklus mata air supaya menjadi makmur. Awalnya ini adalah merupakan bentuk pengabdian, walaupun ini biayanya mahal loh ini. Ini bentuk pengabdian dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Tapi gara-gara waktu itu ada orang yang sok pinter, sok ngerti. Waktu itu kan sedang rame-ramenya tentang teroris itu. Nah ini para pemirsa harus ingat, ini waktu itu sedang rame-ramenya teroris. Ini ada orang yang sok pinter, sok ngerti, memberitahukan kepada polisi. Dikiranya tadi di situ itu disimpan bahan peledak dari teroris. Kan yang meledakkan bom Bali itu kan dari Lamongan itu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita simak beberapa tayangan-tayangan channel YouTube lain, ini ada beberapa tayangan yang menggambarkan, yang menayangkan bagaimana seorang sosok ya, yang menganggap dirinya merupakan tokoh spiritualis, ini mencoba menarik benda-benda pusaka dari alam semesta. Dia begitu bangganya ya, menarik benda-benda pusaka dari alam semesta. Ini mencoba kita telusuri ya. Sebenarnya kenapa kok benda-benda pusaka tadi kok ada di alam semesta? Terus kenapa mereka tarik kita, mereka ambil, mereka munculkan benda-benda pusaka tadi menjadi sebuah tontonan yang mempertontonkan kemampuan atau kesaktian seseorang yang cenderung lebih nampak seperti arogansi. Dan siapa yang menaruh atau menanam benda-benda pusaka tadi? Dan punya tujuan apa? Tentunya yang menanam itu adalah leluhur-leluhur kita dulu, dan ini mereka memiliki tujuan tersendiri. Nah, itu akan kita bahas bersama-sama ini tentang suatu kejadian tersebut. Banyak tokoh yang menganggap dirinya spiritualis mencoba menarik benda-benda pusaka dari alam semesta tersebut. Nah, ini mulai dari siapa dulu ini yang mau menyampaikan unek-unek? Oh, Mas Hadi dulu, silakan. Ya. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada fungsinya para leluhur itu menanam benda pusaka di tempat-tempat seperti gunung, laut, atau di hutan? Itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi. Nah, Mas Anton, silakan. Mengenai narik benda pusaka, apa memang bisa kita lakukan? Apa itu ada ilmunya? Saya ingin bisa. Waduh. Bang Satip itu. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah keresahan. Sebuah keresahan. Iya. Saya berharap keresahan ini cepat hilang dari kesadaran kita. Leluhur menciptakan kemampuan-kemampuan dengan segala upayanya untuk menjaga alam Nusantara ini biar betul-betul stabil dan terjaga. Tetapi malah kita, generasi sekarang, lemah
bukan sakti, lemah. Dengan mengganggu itu semua. Kalau boleh, kenapa nggak kita tambah, kita ciptakan? Biar lebih kuat kestabilannya, bukan malah kita rusak. Terima kasih. Terima kasih. Lai Jatim Laurensius Haritonang, ya, anggota kita yang dari suku Batak yang jauh-jauh datang dari Medan ke sini. Ketika kita bicara tentang alam semesta, alam semesta ini memiliki energi tersendiri. Manusia jelas punya energi. Binatang, tumbuhan, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang sudah memfosil, ini memiliki energi tersendiri. Termasuk batu-batuan ataupun logam-logam, ini adalah merupakan energi-energi tersendiri. Sehingga untuk berkali-kali pula kita sampaikan bahwasanya pergerakan-pergerakan makrokosmos, ya, ini akan mempengaruhi mikrokosmos. Sehingga saya sempat senyum sendiri. Senyumnya senyum prihatin ketika ada salah satu pemirsa kita berkomentar, mengomentari, membuli bahasan kita dengan mengatakan, wah, yang disampaikan Sutrimo itu bukan ajaran Jawa itu. Saya ini loh orang Jawa. Dan tidak ada itu orang Jawa kenal mikrokosmos, makrokosmos. Saya ketawa, tersenyum perih gitu. Kenapa? Nampaknya yang komentar tadi ini malah belum banyak mempelajari tentang Jawa. Karena kalau orang yang belajar Jawa malah tidak akan berani ngaku Jawa gitu loh. Kenapa? Karena Jawa itu adalah suatu proses. Jawa adalah merupakan untuk mencapai titik Jawa ini kan perlu proses, dan Jawa merupakan sesuatu value, bukan sekedar sukuisme. Di sisi lain, orang yang mengaku malah bukan yang sebenarnya. Karena orang yang sebenarnya tanpa mengaku pun akan diakui oleh alam semesta. Sehingga saya yakin orang yang komentar ngaku Jawa itu malah tidak Jawa. Kalau dia Jawa malah dia tidak berani ngaku Jawa. Terus dia mengatakan di dalam budaya Jawa katanya tidak ada mikrokosmos, makrokosmos. Ya, ini juga lucu gitu. Padahal memang kalau kata mikrokosmos dan makrokosmos itu bukan bahasa Jawa. Ini adalah bahasa Inggris. Tetapi Jawa jauh-jauh hari, bahkan sebelum Masehi, Jawa sudah mengenal namanya ilmu jagat cilik, jagat gede, bawana ageng, bawana alit. Yang kalau dibahasakan Inggrisnya adalah mikrokosmos, makrokosmos. Sehingga kita sampaikan berkali-kali pula bahwasanya mikrokosmos, ya, pergerakan-pergerakan makrokosmos alam semesta jagat gede ini akan mempengaruhi pergerakan mikrokosmos. Sehingga ketika para ilmuwan belum mampu menciptakan bagaimana menciptakan hujan, leluhur kita sudah mampu menciptakan hujan. Bagaimana supaya makrokosmos ini menjadi bisa mendatangkan hujan? Leluhur kita melakukan ritual-ritual untuk mendatangkan hujan ketika terjadi kemarau panjang. Dan ketika musim penghujan, leluhur kita pun juga mampu mengendalikan hujan. Karena kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Tetapi tidak boleh asal-asalan kita menolak atau mengendalikan hujan hanya hal-hal yang sepele. Kita kemarin kan cukup rame nih, peristiwa di Lombok, ya, di Mandalika, bagaimana
Mbak Wulandari ini dengan ritualnya dia mampu mengendalikan hujan. Loh, itu kan ilmu leluhur kita. Dan ini adalah energi semesta gitu loh. Bagaimana pergerakan makrokosmos alam semesta jagat gede ini akan selalu mempengaruhi pergerakan mikrokosmos. Karena itulah biasanya leluhur kita dulu itu ketika kemarau panjang ini akan melakukan ritual, dan di situ akan ada yang menjadi sesaji, dan itu ada yang ditanam. Yang ditanam tadi ada beberapa yang dari cok bakal, dan di cok bakal tadi pasti ada logamnya. Dan ini kan saling mempengaruhi. Sehingga leluhur kita dululah yang menanam benda-benda pusaka tadi. Dan leluhur kita dulu ketika melakukan ritual-ritual tertentu itu pasti namanya ada tindih. Tindih ini bisa berbentuk pusaka-pusaka kecil, entah itu berbentuk tombak, berbentuk keris, berbentuk seperti wayang semar gitu ya, untuk tindih. Dan ini akhirnya tindih tadi kan akhirnya kan menjadi tindih tadi menyatu dengan alam di situ. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan energi di situ. Sehingga supaya di situ mata air tetap mengalir. Ketika mata air tetap mengalir, itu otomatis adalah kemakmuran. Supaya di daerah-daerah tersebut menjadi subur, supaya daerah tersebut menjadi terasa damai, tenang, sejuk. Ini ditanam di situ. Benda-benda tertentu yang mampu mempengaruhi energi alam semesta supaya seimbang, supaya membawa rasa tentram, damai, supaya membawa kemakmuran. Sehingga dengan munculnya orang-orang yang merasa hebat dengan menarik benda-benda pusaka tadi, terus dipertontonkan di YouTube, ini kita kalau menurut saya malah prihatin. Sehingga tadi Bang Jati mengatakan resah, prihatin gitu loh. Leluhur kita dulu tuh menanam tuh ada tujuannya kok. Dan di masa modern ini kemarin ada istilahnya organisasi ini mencoba melakukan itu di daerah Lamongan. Lamongan itu daerah Bojonegoro, yaitu dari Yayasan Logawi yang berpusat di Surabaya. Saya kenal baik sama sang romo gurunya. Ini sangat istilahnya intelektual, akademisi. Beliau backgroundnya juga ilmuwan lah. Sangat ilmiah sekali gitu, karena pada waktu itu di daerah Lamongan, di daerah Bojonegoro ini kan terutama Lamongan kan waktu itu terjadi kemarau panjang yang tanahnya tandus gitu loh. Dia nanam sesuatu di situ ya, untuk membuat siklus mata air supaya menjadi makmur. Awalnya ini adalah merupakan bentuk pengabdian, walaupun ini biayanya mahal loh ini. Ini bentuk pengabdian dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Tapi gara-gara waktu itu ada orang yang sok pinter, sok ngerti. Waktu itu kan sedang rame-ramenya tentang teroris itu. Nah ini para pemirsa harus ingat, ini waktu itu sedang rame-ramenya teroris. Ini ada orang yang sok pinter, sok ngerti, memberitahukan kepada polisi. Dikiranya tadi di situ itu disimpan bahan peledak dari teroris. Kan yang meledakkan bom Bali itu kan dari Lamongan itu. Sampai rame itu viral. Akhirnya kan polisi datang di situ, rame itu. Sampai berapa truk itu polisi itu. Yang ahli janda itu. Yang awalnya merupakan misi sosial
akhirnya menjadi sosialita gitu loh, menjadi apa, nah menjadi terkenal gitu loh. Ya apa namanya, dari sang Romo Guru itu akhirnya kan bicara loh, itu yang nanam kami kok, itu bukan bahan peledak dari teroris kok. Nah polisi kan ya nggak gampang percaya ya, dibongkar ya bener gitu loh. Ya kita nggak salah, saya nggak menyalahkan polisi, karena yang namanya polisi kan memang harus memastikan gitu loh. Yang kurang ajar yang sok tahu tadi loh, yang kepo ya, yang kepo tadi yang salah itu loh. Nah, dan ini terbukti, ini loh, leluhur kita tuh sudah begitu hebatnya loh, karena memang dasar ajaran Jawa itu tadi high logis, realistis, dan sinergi dengan hukum alam gitu loh. Sehingga kami sangat berharap kepada tokoh-tokoh spiritualis ya, yang selama ini suka mengangkat, menarik benda-benda pusaka dari alam semesta, mohon dihentikan. Mohon dihentikan. Karena itu akan semakin merusak alam kita. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan pada leluhur kita. Kenapa? Loh, leluhur kita tuh menanam tuh ada tujuannya untuk kemakmuran anak cucunya kok. Kok ditarik gitu loh. Kenapa kita harus tega mengkhianati leluhur kita gitu loh. Kita butuh benda pusaka. Loh, kalau kita ini masih ada kemelekatan dengan benda-benda tertentu kan malah kita menjadi, mohon maaf kan, tingkat spiritual kita malah rendah malahan. Karena kalau spiritual kita tinggi kan kita tidak perlu kemelekatan dengan benda-benda tersebut. Ini saja diteringat ini, awal saya akrab dengan Lai Jatim Laurisa Ritonang itu. Wah, awal ketemu itu cincinnya 10 jari full besar-besar. Terus kemana-mana ini bawa tas itu 3. Ada isinya pakaian, ada isinya benda pusaka. Di situ ada pusaka keris, ada macam-macam itu. Terus saya waktu itu kan belum akrab betul, walaupun Bang Jatim tuh menganggap saya itu katanya gurunya, katanya jauh-jauh ke sini jalan kaki itu. Jalan kaki di bis tapi ke sini. Tapi saya belum akrab betul sehingga saya tidak berani terang-terangan melarang. Cuman saya katakan, "Bang, boleh enggak itu cincinnya itu saya tukar sama kalung saya 1." Cincinnya besar-besar tuh saya ganti kalung. Maksud saya ini apa? Saya ingin orang dekat saya yang belajar spiritual jangan kemelekatan pada benda-benda seperti itu. Itu makan masih permainan anak-anak gitu loh. Anak-anak itu kan bermain kan masih butuh banyak mainan gitu loh. Ya. Seharusnya semakin tinggi spiritual kita kan tidak perlu itu gitu loh. Dan ini bukan berarti ilmu saya tinggi, enggak loh ya. Saya malah katanya teman-teman katanya orang-orang yang menilai saya, tapi nggak berani ngomong langsung, ngomongnya lewat Bang Jatim atau oh Pak Sutrimo itu spiritualnya nggak ada apa-apanya, itu nggak punya ilmu, itu cuman pintar ngomong. Ya kita pintar ngomong enak gitu aja loh. Nah, bukan saya menganggap diri saya ilmunya tinggi, bukan. Ini pakai penalaran saja karena ajaran Jawa itu tadi kan high logis gitu loh. Sehingga bagaimana mempengaruhi energi semesta tadi dengan benda-benda tadi. Karena ini saling terkait. Karena bagaimanapun pergerakan makrokosmos akan saling mempengaruhi dengan pergerakan mikrokosmos, jagat cilik. Sehingga leluhur kita dulu menyimpan ya, menjadikan tindih, kalau dalam bahasa Jawa tindih. Pusaka-pusaka tadi ada fungsinya, ada tujuan ke depannya. Supaya apa? Mata air tetap mengalir. Darah tadi menjadi siklus airnya lembab, otomatis makmur. Tetapi ketika benda-benda pusaka tadi ditarik, apa yang terjadi? Mata air kering. Siklus kadar air itu menjadi tidak lagi lembab, otomatis menjadi kering. Nah, lama-lama tanah kita menjadi gurun gersang. Dan ini bukan sesuatu yang tahayul, bukan sesuatu yang halusinasi. Ini ilmiah gitu loh.
Sehingga kalau ke Mas Anton katanya ingin belajar itu, lah untuk apa belajar itu? Wong itu perilaku yang jelek kok malah kita ingin belajar. Dikira sakti. Oh, biar dikira sakti gitu ya. Oh, itu perilaku jelek kok kita mau pelajari. Jadi keras itu bisa sakti. Apa jadi keras sakti katanya. Nah. Ya. Ketika saya tahun 2008 mendapatkan perintah untuk keliling Nusantara, membuka energi-energi alam. Nah, yang saya buka kan itu hal-hal semacam itu, tindih-tindih pusaka yang ditanam oleh leluhur tadi. Memang ada beberapa daerah itu masih utuh, ada juga yang sudah itu tadi, karena banyak orang yang sok sakti itu menurut Mas Anton tadi itu menarik tadi. Dan itu perilaku jahat kok itu. Kenapa harus kita tiru gitu loh. Ketika saya mencoba keliling Nusantara tadi, udah berapa tempat saya datangi. Sekitar 200-an lebih tempat. Mulai ke timur saya sampai ke Sumbawa, Sumba, Lombok, Bali, Jawa, banyak tempat. Sumatera, Kalimantan. Kalau yang di Sulawesi, Maluku dan Papua itu dilanjutkan oleh guru saya, sehingga saya nggak ke sana karena belum diperbolehkan alam. Karena untuk keliling Nusantara ini kan butuh biaya besar. Kalau nggak diizinkan alam kan nggak mungkin kita bisa ke sana. Tapi kalau diizinkan alam kan tentunya semua ada kemudahan. Ketika saya mencoba menangkap, oh ini ada energinya. Saya tidak perlu kepo ini energinya bentuknya keris apa tombak atau apa, enggak perlu, saya tidak perlu kepo itu. Oh ini ada energinya. Dan saya tidak diperbolehkan dan tidak minat untuk mengambil sumber energi tadi. Yang tentunya itu pusaka gitu loh. Saya cuman berpikir gini, loh kalau memang alam semesta tadi memberikan kepada saya, tentunya tahu-tahu benda pusaka tadi sudah sampai di sanggar saya. Sanggar Raket Prasojo maksud saya. Dan itu terjadi gitu loh. Saya ada beberapa pusaka yang tahu-tahu datang ada di sanggar dalam bentuk telanjang. Akhirnya baru saya saya buatkan warangkanya. Dan istilahnya bukan dalam hal itu bukan saya sakti, enggak gitu, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya cuma berpikir kalau itu memang kehendak alam, ya tentu alam akan memberikan kemudahan. Seperti halnya saya bisa keliling Nusantara, padahal kalau saya keliling itu kan nggak sendirian, itu pasti rombongan itu Bang Jatim itu salah satu saksi hidup itu bagaimana saya keliling Sumatera selalu pakai rombongan itu. Dan tentunya kan ini ada biayanya, dan biayanya nggak sedikit, sangat besar biayanya. Tapi kalau kehendak alam, tentunya alam akan mencukupi semua kebutuhan ritual kita. Alam caranya mencukupi dengan cara apa? Tahu-tahu menggerakkan Bang Jatim suruh bantu saya, menggerakkan teman-teman yang ada di Medan, di Batak, di Pekanbaru bantu kita. Ini kan kehendak alam gitu loh. Sehingga yang saya katakan biayanya besar itu bukan semuanya kantong saya, kadang-kadang teman-teman yang bantu, dan itu kehendak alam. Sehingga saya sangat berharap dengan pembahasan ini bisa menyadarkan teman-teman, bisa menyadarkan para youtuber, bisa menyadarkan para spiritualis, jangan lanjutkan terus itu, menarik benda-benda pusaka. Karena benda-benda pusaka yang menurut dalam tradisi jadi disebut tindih tadi, itu berfungsi untuk keseimbangan energi semesta. Dan semesta ini memang ada energinya gitu loh, dan saling mempengaruhi. Sehingga kalau para pemirsa nggak yakin, nggak percaya, gampang, buktikan saja. Keluar rumah, ke jalan, ambil batu, coba rasakan batu tadi, pasti ada energinya. Itu baru batu di pinggir jalan. Apalagi ya memang logam-logam yang memiliki energi, tentu punya energi gitu loh. Sehingga kita ada batu namanya magnet gitu. Ini kan energi. Besi, perunggu, emas, nikel, perak, ini memiliki energi gitu loh.
Dan ini bisa dipelajari oleh siapapun dan ini sangat ilmiah gitu loh. Sehingga ketika kita bicara tentang terwujudnya sebuah doa, ini juga bukan karena bahasa. Tidak ada oh kamu harus berdoa pakai bahasa ini supaya dikabulkan oleh Tuhan. Enggak. Itu menurut saya omong kosong aja. Karena terwujudnya doa itu bukan terletak pada apa bahasa yang kita pakai, tetapi kuncinya adalah bagaimana kita mampu memunculkan vibrasi energi semesta. Baru akan saling terkait energi semesta tadi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena doa itu kan sebuah keinginan. Tergantung keinginan kita tadi realistis atau halu gitu loh. Kalau keinginan kita halu ya jangan harap akan terwujud gitu loh. Buahnya halu. Buahnya pun halu gitu loh. Tapi kalau kita ini yang kita doa itu tuh, keinginan kita tuh realistis ya, entah suatu saat pasti terjadi real, jadi realita gitu loh, real gitu loh. Oke, ada lagi yang ditanyakan nih. Nah, silakan. Mas Anton dulu atau Mas Anton dulu. Pokoknya jangan pengen bisa ikut narik itu perilaku ndak baik kok mau ditiru. Iya, Saya ajarin nanti. Ini ya ada, saya punya teman ini, dia juga berpetualangan kemana-mana ini. Bisa naik pusaka juga. Terus sekarang sudah tua, dia cerita sama saya. Dia sudah nggak mau katanya itu ada karmanya ke anak cucunya. Saya juga diwanti-wanti jangan mempelajari. Nah, udah tahu gitu kok tadi kepingin tahu, pengen sakti gitu loh. Tanggapannya gimana? Terima kasih Mas Anton. Udah tahu kok malah pengen niru. Oke ya. Untuk semua pemirsa kita, baik itu orang sakti atau yang belajar ingin sakti, atau yang merasa sakti, atau sok sakti gitu. Atau sok sakti. Ini saya kasih pendapat dulu. Kalau sebuah benda yang sakti itu, benda pusaka itu bisa kamu paksa, kamu tarik, artinya kamu sudah lebih sakti dari benda itu. Untuk apa kamu lagi? Sudah lebih sakti dari benda itu. Terus untuk apa kalau ditarik? Untuk apa lagi? Yang kedua, ini banyak terjadi. Mencoba menarik benda pusaka, kemampuannya kurang, dia jadi korban. Dua tadi ya. Yang pertama, kalau kita sudah mampu, untuk apa kita lagi? Kalau kita tidak mampu, toh jadi korban. Untuk apa dikerjakan? Nah, tadi awalnya saya bilang, yang ada jangan diganggu, kalau bisa ditambah. Dengan apa? Ya kembali dengan doa-doa kita, dengan keikhlasan kita. Nah, untuk yang para sakti-sakti tadi, sadari, benarkah Anda sakti atau merasa sakti? Atau sok sakti? Atau sok sakti? Ya. Untuk yang belajar ingin sakti, Anda ingin belajar sakti apa ingin belajar bodoh? Ya, maaf. Ingin belajar sakti apa ingin belajar bodoh? Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Dengan keinginan-keinginan tadi manusia banyak yang tertipu. Dikasih benda recehan, dengan sugesti pemikiran, sugesti katakanlah itu ya, kita di sugesti di hipno, wah sakti, sementara nggak ada apa-apanya. Dengan benda-benda konyol, maaf saya bukan apa ya, bahkan saya ciptakan sendiri bisa kok. Ciptakan sendiri. Saya berharap benda ini punya energi untuk menolong sesama. Kalaupun tidak bisa bermanfaat untuk wadah yang besar, minimal wadah kecil untuk menolong. Saya ciptakan sendiri, nggak harus mencuri lagi dari alam. Kira-kira begitu. Jadi Mas, maaf, mari belajar sakti. Belajar sakti. Karena sesungguhnya orang sakti itu tahu kelemahannya.
Kelemahan kita apa? Belum mampu seperti leluhur menciptakan power-power yang begitu dahsyat, yang begitu besar untuk kebaikan. Kita malah membuat power kita lemah di bawah rata-rata untuk merusak hal kebaikan. Terima kasih. Ditambah. Terima kasih. Mau latih godang. Mas Hadi silakan. Udah. Kalau ada itu benda itu menampakkan diri, ingin mungkin ingin kita ambil, kita pelihara, itu bagaimana? Terima kasih. Nah, ini ada tambahan pertanyaan dari kameramen kita Mas Puji Waluyo. Kalau ada benda-benda pusaka tadi menampakkan diri kepada kita tanpa perlu kita tarik, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda tadi awalnya memang milik seseorang, tetapi karena tidak dirawat, akhirnya dia tersesat di jalan, mencari tuan yang baru. Atau kemungkinan yang kedua adalah ini memang ditanam untuk tindih, dan ini bisa kita bisa kita misalnya komunikasi secara spiritual. Benda ini hanya memang untuk tindih ataukah ingin mencari tuan baru? Ini caranya. Kalau memang ini tindih ya nggak perlu kita ambil, biarkan saja. Kalau perlu semakin kita dorong untuk masuk supaya tidak diambil oleh orang-orang serakah. Tetapi kalau ini memang bukan tindih dan ini dulu memang dirawat orang, terus setelah itu orangnya meninggal, terus keturunannya tidak mau merawat, nah ini beda lagi. Nah, kayak kemarin itu kan saya sama Mas Puji sama Pak Saimo itu pergi ke Kediri itu karena salah satu anggota kita Pak Sukono itu kan meninggal. Itu kemarin kerisnya kan banyak itu karena keturunannya nggak ada yang, kebetulan Pak Sukono ini kan nggak punya anak ya, akhirnya keponakan. Terus itu kita dipasrahi keris tadi, pusaka-pusaka tadi untuk kita rawat. Tetapi buku-bukunya Pak Sukono saya pesankan kepada keponakannya untuk dipelajari. Sehingga kalau kita melihat benda pusaka tadi muncul, tentunya ada dua kemungkinan. Satu, yang awalnya memang dulu milik orang, setelah itu orangnya meninggal nggak ada yang merawat, perlu kita rawat karena dia mencari tuan baru. Tetapi kalau ini memang tindih, ya jangan kita ambil. Kita tentunya bisa melakukan komunikasi spiritual. Itu yang ditanyakan oleh Mas Puji Waluyo, kameramen kita. Terus yang Mas Anton, Mas Anton menceritakan ada dia punya teman, sekarang udah tua, dulu banyak sering ngambil pusaka-pusaka di alam, setelah tua hidupnya sengsara. Ya memang semuanya kan karma pala, semua akan menuai buahnya masing-masing. Itulah karma pala. Karma itu perilaku, pala itu buah. Dalam bahasa Jawa lain dikatakan apa? Ngunduh woing pakarti, akan menuai buahnya masing-masing. Entah itu kita melakukan kebaikan ataupun kejahatan, tetap kita akan menuai buahnya. Sehingga karena itulah dari pengalaman temannya Mas Anton tadi dan juga berbagai pemikiran analisa kita, kajian kita, saya sangat berharap teman-teman, saudara-saudaraku semua yang saat ini sering melakukan penarikan pusaka-pusaka dari alam semesta, hentikan. Kalau perlu saat ini yang benda-benda pusaka yang sudah Anda miliki yang dulunya hasil dari narik, kembalikan ke asalnya, daripada nanti mendapatkan karma pala untuk diri kita ataupun keturunan kita. Karena ketika bicara karma pala, bicara ngunduh woing pakarti, ada tanaman dangkal perbuatan kita yang menuai kita, tetapi ada juga tanaman yang dalam kita yang menanam anak cucu kita yang menuai. Nah, ini Bang Jatim mau disampaikan ini, ada yang disampaikan, silakan. Maaf, ini ada sedikit saya tambahi.
mengenai pertanyaannya Pak Puji tadi, gimana kalau benda itu muncul? Tadi Pak Trimo bilang, Pak De bilang bisa jadi itu tindih, atau itu benda yang sudah tidak punya tuan lagi, cari tuan. Karena tuannya meninggal dunia. Karena tuannya meninggal dunia. Merawat. Saya tambahi satu. Itu disengaja dilepas atau ditinggal orang yang tidak mampu lagi merawatnya. Ya itu kan kategori kedua, berarti ditelantarkan pemilik. Ya. Tidak mampu lagi merawatnya karena punya efek. Ya, karena punya efek yang negatif. Karena nggak semuanya itu efeknya positif. Ya. Malah kita yang nggak paham, yang nggak ngerti, wah ada benda. Kita ambil efeknya sama kita. Hati-hati. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Pemikiran Lai Jatim ini juga masuk akal. Jadi ada memang orang-orang tertentu, ya, awalnya tuh ngambil gitu loh. Setelah itu ternyata setelah dibawa pulang berdampak negatif. Akhirnya kebingungan dia, yang awalnya ngambil tadi akhirnya dikembalikan ke alam. Nah, kadang-kadang dibuang, akhirnya kadang-kadang ketemu kita. Nah, itu pun kita juga harus waspada. Kita punya enggak kemampuan energi melebihi dari benda tadi. Kalau kita ini tidak memiliki kemampuan lebih, ya kita celaka. Ya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan melebihi energi benda pusaka tadi, loh untuk apa? Kita sudah memiliki kelebihan kok. Ya kalau menurut saya biarkan aja. Karena kita sudah memiliki energi yang lebih gitu loh. Atau kalau itu memang tindih, ya malah kita dorong ke dalam. Tapi kalau memang ini bukan tindih, ya. Tadi di muka saya juga sudah ngomong tadi pesannya, pernah kejadian, ya. Benda ini nampak pada diri saya. Saya cuma berpikir kalau ini memang jatah saya, hak saya, ya saya minta sampai ke tahu-tahu sudah di sanggar saya. Dan ini terjadi, saya pernah mendapatkan sebuah keris yang istilahnya dalam posisi telanjang tanpa rangka gitu. Oke. Dikit seperti ini Pak De. Ini ada versi beda dikit. Sama seperti saya mau berangkat ke tanah Jawa ini dari tanah Batak. Sebelumnya saya sudah bermohon sama alam dan pemilik alam. Saya mau bertandang, bukan bertanding ya. Saya mau bertandang ke tanah Jawa, ingin memperbanyak saudara dan sahabat. Otomatis pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Kepadamu wahai alam dan sang pemilik alam, tolong tambahi bekal saya di perjalanan. Ya, nyatanya pagi-pagi saya ketemu di depan pintu. Nah, kalau begitu kisahnya bagaimana Pak De? Ketemu apa ya Pak? Ada batu yang saya pakai untuk menolong api atau apa ya, atau membuang energi negatif gitu. Kalau begitu ceritanya gimana Pak De? Kita meminta tadi. Ya, misalnya kan ini kan minta tapi tidak maksa kan. Nah, tahu-tahu alam memberi depan rumah kita. Ya berarti memang hak Bang Jatim. Itu mirip yang saya ceritakan tadi. Kalau itu memang hak saya, itu jatah saya, pasti nyampe gitu loh. Nggak tahu lewat lewat temen, lewat orang, lewat ya tahu nyampe di tempat saya gitu loh. Karena tentunya ketika bicara proses alam itu kan secara proses alami, bukan simsalabim seperti orang sulapan gitu ya. Iya. Oke Pak De. Terima kasih Bang Jatim. Mas Hadi ada yang sampaikan, silakan. Ini saya tanyakan lagi. Kan dulu pernah orang tua saya itu bilang keris itu iso libur, celorotnya itu warna apa gitu. Itu apa benar? Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton ditanyakan? Enggak. Oh mau tanya. Oh pengen sakti. Pengen sakti milikian Pak. Pusaka yang dari wah. Jadi keris ya
bisa dikatakan keris itu ketika percampuran logamnya itu paling tidak itu 7. Kalau percampuran logam tadi cuma 3, ini bukan keris, bukan benda pusaka. Sebagai contoh mamanya sabit ya, atau golok, ini bukan benda pusaka, karena percampuran logamnya kadang-kadang cuma 2 atau 3. Nah, dikatakan benda pusaka ini biasanya minimal tuh 5, dan yang bagus itu 7, percampuran dari 7 macam logam. Karena itulah ilmu metalurgi leluhur kita ini masih belum terkalahkan loh di dunia ini. Karena leluhur kita ini mampu melebur 7 macam logam, ilmu metalurgi kita. Nah, setiap logam-logam tadi memiliki energi-energi masing-masing. Sehingga ketika pada saat-saat tertentu, ya, entah itu karena dikendalikan oleh pemilik, entah itu karena secara alami dari sang energi yang ada di keris pusaka tadi, ini bisa terbang seperti ya namanya energi, otomatis seperti cahaya. Sehingga banyak cerita sebenarnya bagaimana terjadi keris dalam cerita legenda. Gandring itu juga 7 Pak ya? Iya, 7. Saya lihat di filmnya itu 7 macam logam. Bagaimana cerita-cerita dalam cerita rakyat ya, ini menggambarkan itu. Ini kan punya energi, sehingga sebenarnya hal baik kalau kita ingin membuktikan secara nalar, nggak usah ribet-ribet. Contoh umpamanya antara besi ya, terus dengan magnet, ini kan energinya berbeda. Terus antara besi sama perak berbeda. Besi, perak, emas berbeda. Dan memiliki energi masing-masing. Ini sederhana saja untuk pembuktian kita orang-orang awam gitu loh. Kan kita bukan orang sakti gitu loh. Ya. Kalau saya sih malah tidak ingin sakti, saya cuma kalau pengen apa-apa itu terwujud gitu loh. Nggak usah perlu sakti gitu loh. Banyak uang belum tentu terwujud loh cita-citanya. Saya pinginnya itu apapun yang saya ingin kan terwujud gitu loh. Enggak begitu. Secukupnya ya. Mobil cukup. Cukup. Itulah jadi inti bahasan kita. Bagaimana tentang energi semesta yang saling terkait, yang saling mempengaruhi antara energi mikrokosmos dan energi makrokosmos yang saling mempengaruhi. Karena itulah janganlah kita paksakan, kita ambil, kita munculkan, kita tarik benda-benda pusaka yang memang sengaja ditanam oleh leluhur kita. Yang kita harapkan adalah orang-orang yang mampu untuk membuka energi tadi. Barangkali apa yang dilakukan oleh Raket Prasojo, apa yang saya lakukan beserta rombongan-rombongan tadi membuka energi alam, barangkali juga belum namanya energi itu kan barangkali saya membukanya belum full energinya. Kalau ada yang memiliki kemampuan, lanjutkan perjuangan kita. Energi alam di Nusantara ini ayo dibuka semua. Supaya apa? Nusantara bangkit. Energi-energi tadi akan mempengaruhi mindset, pikiran dari manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Kalau pikiran mindset tadi terpengaruh dengan sebuah kesadaran-kesadaran, tentunya bangsa ini akan bangkit. Jangan sampai kita hanya memburu egoisme kita, arogansi kita. Kita mengkhianati leluhur kita dengan menarik benda-benda pusaka tadi. Karena itu jangan kita menarik benda-benda pusaka tadi dari alam semesta. Terima kasih. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.